mengajak masyarakat, khususnya Tatar Galuh Ciamis, umumnya masyarakat Republik Indonesia agar mendukung kepada sosok pribadi Bapak Anies Baswedan. Itu ajakan kami dari BGP. BGP merupakan simbol dari program kita. Ya, simpul BGP merupakan yang pertama adalah menyatukan rakyat Indonesia untuk mendukung Pak Anies. Walaupun banyak rintangan, halangan dan lain sebagainya, termasuk kepada saya juga banyak yang tadi resep jadi babaturan. Ayeuna pada Pak Bani cenanggeus di BGP. Kalau menurut orang tua, kurang baik gawean dengan pasti ayah, kan seperti itu. Nah, kalau kita merekrut pasti butuh dana. Itu yang naik keberatan untuk merekrutnya. Kalau bagi saya pribadi nggak masalah Pak. Itu hanya usulan saya lah. Dan untuk selanjutnya sudah mengerti. Dan mungkin cuma itu yang bisa sampaikan Pak. Program gitu ya. Saya kan terdiri dari Bu Kursus Indonesia, tempat pelatihan kursus barbershop khusus untuk barbershop. Saya sudah 6 tahun mungkin di dunia barbershop dan menjadi trainer di wilayah Papua. Jika memang kita bisa begitu ya membawa program itu pelatihan begitu di kecamatan kah, kabupaten kah, begitu tak. Nanti yang dibawa kita atas nama Pak Anies gitu. Saya mungkin siap memfasilitasi untuk pelatihan tersebut begitu. Itu dari saya begitu. Kalau memang bisa begitu itu mungkin saya bisa menjadi trainernya begitu. Itu bisa 3 hari kah, 5 hari kah begitu. Nanti kan masyarakat mengenal terhadap sosok yang kita bawa begitu dengan membawa program begitu. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan tadi Bapak memaparkan visi ya, sedangkan misinya nggak ada. Itu misinya dari BGP bagaimana? Oh, visi Ya, tadi. visi. Ya. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Ya. Mungkin menjadi mungkin, yang mungkin jadi tidak mungkin dan hal yang lain. Makanya salah satu penguatan mungkin sampai ke tingkat grassroots adalah masalah ekonomi Pak. Nah, insya Allah kita akan lakukan itu. Jadi bukan hanya sekedar masalah-masalah politik. Yang kedua sudah jelas, nanti akan ada sekolah politik BGP Pak. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah, apalagi pengurus minimal ketua sekretaris bendahara di tingkat kecamatan itu, prioritas bagi kami untuk mendapatkan pendidikan politik Pak. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak dan Ibu tidak punya pengetahuan politik, buta terhadap politik, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi paling tidak ini menambah bagi yang sudah bagus ya, mudah-mudahan menjadi sharing kita nanti di acara sekolah politik nanti. Kita akan menghadirkan trainer yang sudah berpengalaman insya Allah, termasuk para motivatornya. Kalau perlu nanti Bapak dan Ibu mudah-mudahan yang menjadi cita-cita kita akan menghadirkan trainer-trainer dari tingkat pusat ya insya Allah, baik motif yang sifatnya motivasi ya, seperti mungkin siapa Pak, ada Iposan gitu dan yang lain, termasuk bagaimana berkaitan dengan masalah politik Pak insya Allah. Kemudian yang selanjutnya nanti juga kita akan adakan Bapak itu supaya tidak ada pengistilahan cing dibentuk kemudian cicing tidak diurus gitu ya di tingkat kecamatan itu. Hari ini sudah ada komplain Pak. Ada kecamatan yang dibutuh, urang kudu naon ya informasi gitu. Padahal memang kami sedang bekerja untuk melengkapi dulu. Dari 27 kecamatan ini paling tidak ada 18 ya. Target kita. Akhir tahun ini 18. Ya, paling tidak 18 kecamatan terbentuk baru kemudian kita akan pelihara secara intens. Dipelihara secara intens seperti apa? Salah satunya nanti akan koordinasi jelas, Pak. Kalau para ketua mungkin nanti akan ada khusus rapat dengan ketua BGP kabupaten. Kalau yang namanya sekretarisnya mungkin nanti dengan saya gitu. Nah, kalaupun yang gabungan ada. Kalau bidang-bidang misalkan OKK-nya gitu Pak. OKK-nya juga nanti dengan OKK kabupaten begitu. Jadi bentuk kami memeliharanya, meriayahnya dengan cara seperti itu. Jadi informasi sampai. Di samping nanti juga di grup WhatsApp ada ya khusus untuk
para pengurus Korcam ada memang ya. Tetapi kan itu terlalu instan kalau memang hanya mengandalkan grup di WA. Makanya kita akan lakukan itu. Jadi Bapak dan Ibu jangan kaget nanti ketika ada undangan-undangan seperti itu. Lalu pertanyaannya kayak tadi Pak Ketua menyampaikan, "Di mana duitnya?" gitu kan. Ya, istilah kita adalah sundukuna juyubuna. Bahwa dana perjuangan kita adalah dari kantong kita sendiri. Dari kantong kita. Catat dari sekarang karena bisa jadi ketika konsep sundukuna juyubuna ini mentok pada diri seseorang dan dia tidak menerima konsep relawan, dia akan mundur. Bagi kami masalah enggak? Tidak ada masalah. Lalu pertanyaannya, ada rizki gitu ya? Ada rizki? Enggak mau dikoretkan gitu. Insya Allah. Hari ini pun yang tidak bisa disangka-sangka kan rizki ada ya. Bunda nyumbang apa belum 5 juta. Yang pasak dari mana gitu ya. Beliau juga ini Bu Bendahara luar biasa, masak 2 hari 2 malam. Ya, itu rizki ada alhamdulillah. Tidak disia-siakan alhamdulillah ya. Nah, jadi apapun kalau ada rizki ya, kalau itu memang bisa dinikmati oleh bersama-sama, kita nikmati. Apalagi itu konsep relawan itu tidak seperti itu. Saya yakin dengan keyakinan berbekal pada Allah Subhanahu wa taala, siapapun akan tergerak. Siapapun akan tergerak. Beliau nih, Pak Mumu dari media ya, IT dan lain sebagainya, dia diundang ke setiap pertemuan kita, dia gratis Pak. Gratis kan Pak Mumu ya? Gratis, dibayar nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Tidak meminta. Tapi kalau tadi dia ngeluarin kayak Tapi ampun Mas ya, mengilustrasikan amplop katanya. Berarti ada isyarat, oh ini ada amplop gitu. Nah, gitu ya. Tapi nggak begitu ya. Ini konsep kita relawan. Nah, jadi artinya Bapak dan Ibu harus pahami dari sekarang. Termasuk kita ya kita. Lalu kalau ada tadi di ke warung katanya ada seorang bunda, udah catat aja. Ya mungkin itu rizkinya kan luar biasa, tergerak ya. Mudah-mudahan nanti Allah ganti yang lebih baik. Apalagi ada yang mengkelan kan begitu. Ini luar biasa, sudah kelihatan sekali. Bergeraknya kita sebagai relawan ternyata dipahami oleh beberapa aginya gitu ya. Itu menjadikan sesuatu menggerakkan mereka untuk kemudian berkontribusi. Lalu di tingkat kecamatan seperti apa? Tidak ditutup Pak, silakan. Tapi dengan cara-cara yang benar. Dengan kemudian nanti memberikan laporan kepada kami kalau memang mau bergerak untuk menggalang dana, mendekati donatur dan lain sebagainya boleh saja. Tapi tidak lepas koordinasi dengan kami. Ya, tidak lepas koordinasi dengan kami supaya nanti tidak jadi masalah. Karena insya Allah nanti dalam draft ADART, dalam tata tertib semua diatur Pak. Hari ini memang kita belum publish itu. Tapi nanti akan ada aturan. Nanti kalau melanggar karena berbahaya, itu akan menjadikan sesuatu persoalan ya. Nanti setelahnya ada ART, hari ini Pokja sedang bekerja, mohon dukungannya. Pokja kami sedang bekerja siang malam ya. Sedang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin 26 Desember 2022, pengurus Bintang Galuh Pakuan tingkat Kabupaten Ciamis telah mengukuhkan dengan resmi 4 Korcam. Demikian dan terima kasih. 2024